Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini, kita masih bisa melanjutkan pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Di sini kita masih membahas tentang Asmaul Husna. Jika kemarin kita membahas tentang Al-Ghaffar dan Ar-Razzaq, maka sekarang kita lanjutkan ke Al-Malik. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, diharapkan siswa dapat menjelaskan makna Asmaul Husna. Kedua, siswa dapat menjelaskan nilai-nilai positif Asmaul Husna. Ketiga, siswa dapat menerapkan nilai-nilai positif Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, siswa dapat melafalkan dan menghafal Asmaul Husna dengan baik. Al-Malik, yang artinya Maha Merajai. Pengertian Al-Malik. Secara umum, Al-Malik diartikan dengan kata raja atau penguasa. Kata Al-Malik terdiri dari huruf mim, lam, dan kaf, yang rangkaiannya mengandung makna kekuatan dan kesohihan. Kata Al-Malik di dalam Al-Quran terulang sebanyak 5 kali, dan biasanya diartikan dengan arti raja. 2 daripada ayat tersebut disandingkan kepada kata al-haq yang berarti pasti dan sempurna. Mengapa demikian? Hal ini karena kerajaan Allah abadi, kekal, selamanya, dan sempurna, tidak seperti kerajaan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Toha ayat 114 dan Quran surat Al-Mu'minun ayat 116 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Fata'alallahul malikul haq. Artinya, maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Imam Ghazali menyatakan, Al-Malik menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan kepada segala sesuatu, melainkan segala sesuatu membutuhkan dirinya. Apalagi kita sebagai manusia, hamba Allah yang sangat ketergantungan kepadanya. Tidak hanya itu, bahkan segala wujud yang ada di muka bumi ini bersumber darinya, dan ia menjadi pemilik bagi seluruh wujud tersebut. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah raja sekaligus pemilik. Nah, kepemilikan Allah ini sangat berbeda dengan kepemilikan manusia. Kepemilikan manusia sifatnya terbatas, sementara kepemilikan Allah tidak terbatas. Allah SWT juga sebagai raja. Raja berarti zat yang memiliki hak mengatur terhadap dirinya maupun sosok lain dengan kekuatan dan kekuasaannya. Manusia bisa saja menjadi raja, tetapi tidak dapat menjadi raja yang mutlak, karena hal tersebut hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa di dunia ini banyak sekali kerajaan-kerajaan. Akan tetapi kerajaan di dunia ini sifatnya tidak kekal, hanya sementara. Karena bisa hancur sewaktu-waktu. Karena fenomena-fenomena yang tidak bisa diprediksikan. Maka dari sifat kehancuran itu bisa dikatakan bahwa kerajaan manusia hanyalah sementara. Berbeda sekali dengan kerajaan Allah yang sifatnya kekal abadi selamanya.
Selanjutnya meneladani Allah dengan sifat Al-Malik. Bagaimana cara kita meneladaninya? Di sini dijelaskan ada 3 cara. Yang pertama, manusia memiliki keterbatasan kepemilikan terhadap sesuatu. Apapun yang kita miliki itu sifatnya terbatas. Kemudian diharapkan manusia dapat mengendalikan hawa nafsu. Dan yang ketiga, senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang sudah Allah berikan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, manusia memiliki keterbatasan kepemilikan terhadap sesuatu. Dengan mengetahui asma Allah yaitu Al-Malik ini, seharusnya manusia sadar bahwa dirinya itu terbatas. Bukan hanya itu, harta benda yang mereka miliki pun sifatnya terbatas, baik terbatas jumlahnya ataupun terbatas pemakaiannya. Manusia hanya bisa memiliki dan memakai harta yang ia miliki di dunia saja, nggak sampai di akhirat ya, artinya nggak sampai di bawah mati. Demikian pula kepemilikan yang ia miliki juga terbatas. Seseorang bisa saja memiliki karyawan. Kalau misal dia punya perusahaan, otomatis dia punya karyawan. Tetapi ia hanya dapat menguasai sisi lahiriah daripada karyawan tersebut. Nggak mungkin sampai si bos ini memiliki sisi batiniah dari karyawan itu. Selanjutnya yang kedua, pengendalian nafsu. Nah, dengan mengerti dan memahami sifat Al-Malik dengan baik, seseorang hendaknya dapat menguasai hawa nafsunya. Ingat, godaan yang paling besar bagi manusia adalah godaan hawa nafsu. Dalam sejarah umat Islam pernah mengalami kekalahan perang, yaitu dalam perang Uhud. Kenapa bisa terjadi? Karena sebagian dari pasukan umat Islam itu tergoda dengan ghanimah atau harta rampasan perang, sehingga Allah mengurangi kekuatan mereka, dan akhirnya mereka kalah di dalam perang tersebut. Coba saja saat itu umat Islam tidak tergoda dengan harta rampasan perang yang ada, dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik semuanya, niscaya pasukan umat Islam akan menang. Dari kisah perang Uhud kita bisa mengambil hikmah bahwasanya hawa nafsu jika tidak bisa dikendalikan akan menghancurkan diri kita sendiri. Yang ketiga, bersyukur terhadap nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada manusia merupakan bentuk daripada pengamalan dari penghayatan seseorang terhadap asma Allah yaitu Al-Malik. Seseorang akan sadar bahwa pemilik sebenarnya bagi segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika seseorang sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, kemudian ia memperoleh rezeki, maka ia akan mensyukuri rezeki itu. Ia nggak mungkin mengumpat atau mencaci orang lain, karena ia sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik sejatinya. Ingat, ketika kita punya sesuatu, ya, hendaknya bersyukur. Nikmat Allah itu tidak hanya berupa harta benda, akan tetapi kesehatan, kemudian kemampuan untuk berpikir, kekuatan, dan lain sebagainya itu juga merupakan bentuk daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dari 3 cara meneladani Allah dengan sifat Al-Maliknya, semoga kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan kita. Ibu ucapkan terima kasih untuk selalu menonton video yang Ibu berikan. Semoga bermanfaat dan kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya.
Jangan lupa nanti tugasnya seperti biasa Ibu cantumkan di description box ya. Segera dikerjakan, jangan menunda-nunda. Fa'idza faraghta famsok. Kalau kalian sudah selesai atas satu urusan, maka selesaikan juga urusan yang lain. Tetap jaga kesehatan, jaga imun, terutama jaga iman. Bari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.